Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, seperti yang Ustadz sampaikan minggu lalu bahwasanya pada pertemuan atau kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan kemarin ya. Setelah Ustadz memberikan materi, kemarin sudah ditugaskan untuk mengerjakan soal latihan di buku paket ya. Nah, saya kasih waktu 1 minggu kemarin sampai hari ini untuk mengerjakan paket 1 dan paket 2 bab 2. Nah, semuanya sudah dikerjakan? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, pastikan buku paketnya sudah kamu pegang sekarang. Ya, kalau belum coba diambil dulu buku paketnya. Juga siapkan alat tulis, ya, pensil dan penghapusnya. Disiapkan. Sudah? Nah, kalau belum jangan lanjutin ya. Diambil dulu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal, ya. Untuk pembahasan kali ini Ustadz akan bahas paket 1 dan 2. Hanya A dan B. Ya, karena itu yang akan masuk di PTS nanti. Ya, sekaligus kisi-kisi nanti Ustadz kasih tahu di akhir video. Jadi kamu harus simak sampai akhir video ya. Oke, kita masuk ke materi paket 1 ya, bagian A. Nah, di sini kamu siapkan alat tulisnya dan buku paketnya. Ketika ada yang kurang tepat atau enggak sesuai jawabannya, kamu langsung benarkan. Ya, langsung dikoreksi dan ganti dengan jawaban yang benar. Oke, kita mulai. Nomor 1. Nyamuk dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna karena memiliki tahap titik-titik selama hidupnya. Nah, apa tahapan pada nyamuk yang berbeda dengan yang lain? Yaitu C, pupa. Ya, jadi ini satu perbedaan ya antara yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi ada tahapan pupanya atau pompong ya, kalau di kupu-kupu itu kepompong. Nomor 2. Ciri khas hewan amfibi dikelompokkan ke dalam hewan bermetamorfosis sempurna adalah B. Selama hidupnya memiliki tahap hidup berudu. Berudu itu apa? Berudu itu kecebong yang kita kenal dengan cebong. Jadi kenapa katak tersebut atau termasuk jenis hewan bermetamorfosis sempurna? Karena dia mengalami perubahan yang sangat signifikan ya, berbeda dari kecil sampai besar sampai dewasa. Dia ada tahapan telur, kemudian jadi berudu berekor, kemudian berkaki 2 sampai ke katak muda yang masih berekor, kemudian menjadi katak dewasa. Selanjutnya nomor 3, berdasarkan gambar yang ada di buku paket ya, itu ada siklus ya, daur hidup hewan lalat ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 adalah jawabannya A, telur. Jadi gambar 1 telur, kemudian di gambar kedua itu larva, gambar ketiga itu pupa, dan gambar keempat itu lalat dewasa. Nah, jadi lihat pupa itu ada strip lagi ya, lalat dewasa. Selanjutnya nomor 4. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan C, perubahan tubuh yang tidak terlalu mencolok. Nah, ya kalau yang pertama itu yang metamorfosis sempurna, dia sangat mencolok. Ya, perubahannya sangat kelihatan. Tapi kalau metamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami perubahan yang sangat mencolok. Mungkin hanya berubah di penambahan sayap dan lain sebagainya. Ya. Tumbuhan tomat berasal dari B, ya, biji. Selanjutnya masih di bagian A, nomor 6.
Tumbuhan berbiji akan menghasilkan titik-titik sebelum menjadi buah. Apa dulu sebelum menjadi buah? B, ya, bunga. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang pertama muncul setelah biji ditanam adalah apa jawabannya? C, ya, akar. Jadi setelah biji ditanam, misal kita menanam tumbuhan, itu yang pertama kali keluar itu akar. Selanjutnya, salah satu tanda batang tumbuhan mengalami pertumbuhan adalah ya, batang bertambah besar. Di pilihan A ya. Selanjutnya nomor 9. Berikut yang bukan termasuk tempat pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ adalah. Nah, sebelumnya Ustaz mau nanya dulu nih. Ex situ itu apa ex situ? Ya, pelestarian hewan di luar habitat aslinya. Ya, jadi kata kuncinya X. X itu kita ambil kata exit ya, luar. Kamu suka lihat kan di misalnya kalau lagi di tempat wisata atau di tempat-tempat umum lain ada tulisan exit. Nah, X itu berarti kita untuk memudahkan menghafal kamu X itu berarti luar. Ya. Balikannya in masuk dalam. Berarti X itu luar habitat aslinya. Kalau in situ itu di dalam habitat aslinya. Jadi yang bukan termasuk itu yaitu jawabannya A, cagar alam. Ya, di situ ada pilihan B, C, dan D. Ada kebun raya, ada kebun binatang, ada taman safari. Itu termasuk ex situ ya, karena di luar habitat aslinya dibuat oleh manusia. Ya, kalau cagar alam itu termasuk in situ. Nah, dia habitat asli. Jadi di hutan biasanya, apalagi di daerah Kalimantan itu banyak ya. Selanjutnya 10. Berikut yang bukan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hewan atau tumbuhan langka adalah A. Memelihara anak buaya di kandang ada di rumah. Emang ada ya yang mau melihara anak buaya? Kita lihat pilihan yang lain. Nomor B-nya membangun tempat penangkaran terumbu karang dan penyu. Nah, ini bagus ya. Termasuk menjaga kelestarian. C. Melakukan penegakan hukum terhadap perburuan liar. Nah, ini juga harus ya agar tidak ada penebangan. Kemudian ada perburuan liar hewan langka. Yang D. Mendirikan kebun raya sebagai sarana edukasi bagi pengunjung. Nah, ini juga bagus ya, apalagi untuk pelajaran untuk kita para pelajar misalnya SD, SMA yang masih kuliah semuanya bisa belajar di kebun raya. Ya, jadi yang B, C, D itu bagus. Tanya A ini yang bukan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang langka. Nah, itu paket 1 bagian A ya. Sekarang kita ke bagian B-nya. Serangga tersebut mengalami metamorfosis. Itu serangga apa itu? Capung ya. Capung mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Kemudian selanjutnya tahap metamorfosis pada katak adalah telur, berudu berkaki, kemudian berudu berkaki, katak berekor, katak muda, katak dewasa. Ya, jadi ini tahapan metamorfosis pada katak ya. Kemudian nomor 3. Daur hidup tumbuhan jagung dimulai dari biji ya. Selanjutnya 4. Tahap pertumbuhan tanaman tersebut disebut, nah itu ada gambarnya ya, nomor 4 itu. Nah, itu gambar apa? Gambar kecambah. Ya, masih dalam tahap kecambah. Selanjutnya nomor 5. Kebun binatang merupakan tempat perlindungan satwa secara ex situ. Tadi yang saya bahas ya. Ya, kebun binatang termasuk ex situ karena itu buatan manusia dan bukan atau di luar habitat aslinya. Ya, bukan di hutan yang sesungguhnya yang di benar hutan. Nah, kamu bisa lihat kan di kebun binatang itu dibuat per blok ya.
Ada kandang singa misalnya, ada kandang buaya. Itu kan masih dimodifikasi atau dibuat oleh manusia. Oke, itu bagian B, paket 1 ya. Selanjutnya kita ke paket 2. Oke. Paket 2 bagian A. Dibuka di halaman selanjutnya, halaman 42. Tahapan pada metamorfosis salat yang tidak terdapat pada metamorfosis capung adalah C. Pupa. Ya, tadi ya. Jadi tahapan perbedaan antara yang sempurna dan tidak sempurna. Bentuk kumbang muda yang menyerupai induknya menandakan bahwa kumbang mengalami B. Metamorfosis sempurna. Selanjutnya, urutan tahapan yang benar pada metamorfosis nyamuk adalah D ya. Itu di gambarnya, pertama gambar keempat dulu. Gambar keempat, kemudian ke gambar yang ketiga. Setelah itu gambar yang satu, dan terakhir gambar yang kedua. Oke. Selanjutnya, tahapan yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia adalah tahapan 2. Nah, jadi sudah menjadi nyamuk, nah, otomatis yang namanya nyamuk kan sebuah ancaman ya untuk manusia. Apalagi nyamuk yang bawa penyakit seperti DBD ya, demam berdarah. Itu sangat berbahaya untuk manusia. Selanjutnya, hewan yang mengalami metamorfosis yang serupa dengan nyamuk adalah C. Kupu-kupu ya, sama-sama memiliki metamorfosis sempurna. Yang sisanya itu yang kecoa, capung, dan belalang itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, selanjutnya kita lihat ke nomor 6-nya, masih bagian A ya. Perkembangbiakan tumbuhan cabai berasal dari bagian A ya, biji. Kemudian gambar tersebut merupakan contoh tumbuhan yang berada dalam tahapan, itu gambar yang di paket itu ya. Itu gambar apa? Nah, jadi gambar itu gambar kuaci ya. Gambar kuaci itu dalam tahapan biji. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dari bagian biji adalah D. Rambutan. Kalau yang 3 itu bukan dari biji ya, misalnya. Tempat perlindungan in situ berikut yang berada di Pulau Jawa adalah D. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Berikut yang tidak termasuk upaya untuk tetap menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan adalah C. Menggunakan tumbuhan secara berlebihan. Ya, untuk yang sisanya seperti A. Menanam pohon di halaman rumah, itu bagus. B. Tidak memelihara hewan-hewan yang dilindungi dan terancam punah, itu juga bagus. D. Mendirikan cagar alam, itu juga sangat bagus ya. Oke, itu bagian A. Sekarang kita beralih ke bagian B. 1. Contoh hewan yang mengalami tahapan seperti pada gambar tersebut adalah, jadi itu gambar apa itu? Gambar berudu ya, gambar kecebong. Apa berarti kalau cebong? Katak. Ya, betul. Selanjutnya, tahapan pada kupu-kupu yang dapat merusak tumbuhan, terutama daun, adalah ulat. Ya, jadi kupu-kupu ada tahapan ketika dia menjadi ulat. Nah, ini yang sangat merugikan tumbuhan, yang merusak tumbuhan, dapat memakan daun-daun. Pada tumbuhan berbiji, bagian tumbuhan yang dapat menghasilkan buah adalah, nah, tadi ada kalau salah di PG ya, soal PG, itu bunga. 4. Kecambah merupakan tahapan hidup yang berasal dari biji. Suatu lahan yang ditanami berbagai tumbuhan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan perlindungan ex situ disebut kebun raya ya, atau kebun botani. Nah, itu adalah pembahasan soal latihan ya, soal latihan bab kedua, paket 1 dan paket 2. Nah, untuk kisi-kisi PTS nanti, kamu cukup hafalkan atau pelajari latihan soal bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1
yang kemarin latihan itu paket 1 dan paket 2. Cukup A dan B-nya saja. Ya, paket 1 ada di halaman 22, paket 2-nya ada di halaman 24. Nah, kamu silakan pelajari latihan soalnya, PG dan isian A dan B. Ya. Kemudian juga itu bab 1, bab 2-nya tadi yang baru Ustadz bahas, ya. Halaman 39 sampai halaman 43. Paket 1 dan 2, bagian A dan bagian B. Itu yang kamu pelajari ya untuk PTS nanti. Pasti soalnya Ustadz ambil dari situ. Ya, mempelajari itu soal-soal tersebut. Oke. Soalnya kurang lebih ada 25 soal PG semua. Ya, soalnya berbentuk Google Form. Oke. Dipersiapkan untuk PTS minggu depan. Semoga kita dimudahkan ya. Dan kamu mendapatkan nilai yang terbaik. Nakhtatimil hamdalah. Amin. Semoga bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.